mengatakan, mintalah rahmatnya, jangan engkau pernah minta keadilannya. Minta rahmat Allah, maksudnya gini, saya dengan sholat saya tadi, saya nggak yakin Pak bisa masuk surga. Pernah mengatakan, Allah nggak adil nih. Jangan pernah ngomong gitu. Jadi jangan pernah minta keadilan Allah. Ini kayaknya ada yang minta keadilan Allah ya. Ada yang berani minta keadilan Allah? La saghirata, tidak disebut dosa kecil jika Allah menanggapimu dengan keadilannya. Jadi jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم نسألك خير هذا اليوم خير فيه خير بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر بعده إنك أنت علام الغيوب. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara sahabat karena Allah, insyaallah kita masuk ke kajian hikam. InsyaAllah kita masuk ke hikam yang nomor 50 ya. La saghirata, tidaklah dianggap dosa itu kecil idza qabalaka adluh, jika engkau datang kepada Allah lalu dia menuntutmu dengan keadilannya. Jadi jangan pernah minta keadilan Allah. Ini kayaknya ada yang minta keadilan Allah ya. Ada yang berani minta keadilan Allah? La saghirata, tidak disebut dosa kecil jika Allah menanggapimu dengan keadilannya. Jadi jangan pernah mengatakan Allah nggak adil nih. Jangan pernah ngomong gitu. Kok kita yang kena corona? Kok zaman kita yang kena corona? Gitu. Jangan ngomong gitu ya. Orang yang berbicara seperti itu berarti nggak kenal Allah. Bahwa Allah itu sudah banyak memberi rahmat untuk kita. Allah itu sudah banyak maafin kita lah Pak. Di zaman dulu satu dosa itu langsung diikop. Sekarang udah berapa kali dosa kita lakukan Allah nggak langsung ikop. Maka ini Allah kasih kesempatan supaya tidak mengulang kembali. Kalaupun terulang, balik aja lagi ya. Jangan kemudian putus asa. Nggak ada kata putus asa kepada Allah. Ini dia adil. Oleh karena itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, mintalah rahmatnya, jangan engkau pernah minta keadilannya. Minta rahmat Allah, maksudnya gini, saya dengan sholat saya tadi, saya nggak yakin Pak bisa masuk surga. Kalau Allah nih hitung-hitungan adil dengan kita, Allah akan bilang, kamu sholat aja nggak khusyuk, terus minta surga, dibuang Pak
pasti dibuang. Kemarin makan minum, baca doa nggak? Beneran? Lupa kan? Di awal sama di akhir. Itu aja lupa. Allah itu pengen selalu diingat. Inilah sisi yang kita sebut feminimnya Allah. Allah itu maha feminim. Bukan seperti ya, inilah yang Allah titipkan kepada perempuan. Perempuan kalau kekasihnya tidak ingat dia ngambek gitu. Maka Allah mengatakan ghayur, aku pecemburu yang sangat cemburu. Jadi jangan coba-coba minta Allah pakai keadilannya, tapi mintalah Allah dengan kemurahannya. Wala kabirata, tidak disebut kabir, dosa besar, kabirah. Jadi orang Arab itu kalau nyebut dosa, itu cukup sebutkan kata besar, lalu tambahin ta marbutah. Indikasinya negatif. Yang besar, apa yang besar? Sesuatu yang negatif. Tidak disebut dosa besar jika dia menerimamu dengan fadluh, kemurahannya, dengan anugerahnya. Seorang ayah, ibu melihat anaknya yang salah, itu pakai keadilan atau pakai kemurahan? Jadi kemurahan hati orang tua, maka dia kemudian memaafkan itu anak. Jika seorang ayah kepada anak-anaknya seperti itu, apalagi Allah kepada hambanya. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua. Ya. Sama orang tua sayang-sayang, tapi tongkarnya selalu. Ya. La saghirata ila qabadaka adluh. Tidak disebut dosa kecil jika Allah menerimamu dengan keadilan. Tidak disebut dosa besar jika Allah menerimamu dengan kemurahan. Ya. Maka kita selalu mengatakan Allahumma inna nas'aluka rahmatak. Ya Allah, kami minta kemurahan rahmatmu. Jangan katakan ya Allah inna nas'aluka adlak. Kalau Allah mau mengasih keadilan, maka semua manusia berhak disiksa kecuali para nabi. Hanya para nabi lah yang betul-betul adil, dan para wali. Tapi para aulia pun mengatakan kami ini pendosa. Nabi pun mengatakan kami ini pendosa. Seorang nabi mengatakan tidaklah masuk surga seseorang kamu kecuali dengan rahmatnya, bukan dengan keadilannya. Kalau dengan keadilan ditimbang dulu amalnya. Nah, ini rahasia sebenarnya. Kalau Allah ingin memasukkan seseorang dalam surga dengan keadilannya, maka Allah akan menimbang dengan detail, dengan rigid. Tapi kalau Allah sudah ingin memasukkan seseorang ke dalam surga, maka orang itu ditimbang, dihisap, tidak rigid. Ini yang disebut dalam hadis. Wa yuhasabu, dalam Quran juga ada, wa yuhasabu hisaban yasira. Maka Nabi sampai di ayat itu berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Dan di akhirat si hamba dihisap dengan hisap yang yasir, yang ringan, yang mudah. Jadi kalau kita biasanya nih orang-orang lembaga-lembaga yang diakreditasi, petugas akreditasi datang, kalau udah kenalan, teman sesama kuliah nih, jadi rektor gitu ya, atau jadi direktur. Gimana? Jadilah tahu sama tahu aja deh. Aku tinggal beres, siapin borangnya, udah kita pulang. Langsung dikasih nilai A+, karena sudah kenal. Jadi makanya orang yang memberi akreditasi ini nggak boleh satu, harus lebih dari satu. Supaya ketika dia kenal, dia memberikan kemurahannya tanpa objektif, harus ada juga yang galak-galak dikit gitu. Ya, beruntunglah kalau punya lembaga, lalu yang melakukan akreditasinya kenal. Ada juga yang lucu. Ada seorang kepala sekolah, dia udah ketakutan, akreditasinya belum benar.
Tahu tim akrediturnya dulu adalah siswa dia yang sekarang sudah jadi doktor. Ya, cium tangan ketemu, ya beres. Ya, nggak ada masalah, Pak. Langsung nilainya A. Kenapa? Cukuplah saya bukti bahwa sekolah ini bagus, kata anaknya. Wallahu a'lam bis shawab.